Halo teman-teman, balik lagi dengan Ice Beam di sini. Oke, gua nggak tahu kalian merasakan apa enggak, tapi menurut gua mungkin chapter 1176 adalah chapter paling buruk sepanjang arc Elbaf. Beberapa kalian mungkin udah bisa nebak alasannya ya, yaitu momen ini. Cara Oda melepaskan Dori dan Brogy dari Domi Rivers menurut gua agak males dan ada potensi plot hole juga. Kalau memang kematian dapat memutus kutukan Domi Rivers, kenapa hal ini nggak terjadi pada Zebek? Apakah ada kemungkinan Zebek masih hidup? Oke, di analisis kali ini daripada gua komplain doang, gua akan coba menganalisis untuk mencari jawaban yang paling masuk akal kenapa hal tersebut bisa terjadi. Selain itu, pada chapter ini juga sepertinya kita dapat clue mengenai senjata kuno yang paling misterius, yaitu Uranus. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada Jovan dan Utama yang sudah traktir via Saweria. Kalau kalian mau traktir juga, kalian bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Chapter kali ini sayangnya kita nggak dapet cover story, tapi kita dapat cover remake dari One Piece Volume 12. Nah, selain itu kita juga dapat versi live actionnya. Oke, karena cuma itu kita langsung aja ya ke cerita utama. Walaupun di awal gue bilang kalau gue nggak terlalu suka dengan chapter ini, tapi walaupun begitu, chapter 1176 berhasil memberikan salah satu informasi penting, yaitu teknologi bernama Omni Drain Converter atau ODC. Oke, gue akan mulai dengan menjelaskan apa itu ODC dengan bahasa yang mudah dipahami. Setelah itu, gue akan menjelaskan kenapa ODC jadi clue yang kuat banget untuk kita membongkar senjata kuno Uranus. Oke, gampangnya, Omni Drain Converter adalah sebuah alat yang bisa menyerap berbagai jenis energi lalu mengubahnya menjadi bentuk energi lain. Hal ini sesuai namanya. Omni, semua atau universal. Drain artinya menyedot, menguras, atau mengalirkan energi atau sumber daya. Lalu converter artinya alat yang mengubah satu bentuk menjadi bentuk lain. Di panel selanjutnya, Lilith menjelaskan kalau ODC sangat cocok digunakan di Elbaf karena Elbaf memiliki energi yang sangat banyak. Di chapter ini juga, Lilith memberikan 3 contoh penggunaan ODC. Pertama, dari yang paling gampang dulu secara konsep. Ketika perpustakaan Elbaf terbakar, Lilith mengaktifkan ODC untuk menyerap energi termal atau energi panas lalu mengubahnya menjadi energi es. Nah, jadi jelas ya, ODC alat untuk mengubah energi menjadi energi lain. Lanjut contoh kedua, ODC bisa digunakan untuk membuat orang-orang melayang atau terbang. ODC akan menyerap energi gravitasi di sekitar orang tersebut, lalu mengubahnya menjadi energi lain yang bisa menciptakan anti-gravitasi. Terakhir, ODC juga bisa menciptakan ledakan. Di sini, Lilith menggunakan energi dari kebakaran tersebut, lalu memasukkannya ke dalam kola milik Franky. Hasilnya, Lilith berhasil menciptakan Super Vega Cola. Cola ini membuat Franky jauh lebih kuat karena ledakan energinya jauh lebih besar. Oke, sekarang coba kalian inget-inget ya konsep anti-gravitasi dan konsep ledakan dari ODC, karena ini akan penting banget untuk mengungkap senjata kuno Uranus. Nah, untuk mengungkap senjata kuno Uranus, gua mau ngajak kalian kembali ke chapter 594. Di chapter ini ada momen yang misterius banget, di mana kapal Beje tiba-tiba melayang seperti ditarik ke atas oleh benda di langit yang gede banget. Nah, coba kalian perhatiin bentuknya. Benda langit ini bener-bener mirip banget dengan ODC yang diperkenalkan di chapter kali ini. Salah satu konsepnya juga sama, yaitu menciptakan anti-gravitasi. Nah, karena dari bentuknya aja udah sama, kita bisa berasumsi fungsi dari benda langit ini juga sama seperti ODC, yaitu mengubah energi menjadi energi lain, tapi versi yang jauh lebih kuat karena ukurannya jauh lebih besar. Artinya, benda langit ini bisa mengubah energi menjadi ledakan. Mungkin dari sini kalian udah bisa nebak ya. Yes, menurut gua benda besar ini adalah Uranus. Vegapunk pernah menjelaskan bahwa kerajaan kuno adalah kerajaan yang jauh lebih maju, bahkan melebihi Egghead. Ada kemungkinan Vegapunk
Vegapunk terinspirasi dari Uranus untuk menciptakan Odyssey. Karena kalau kalian balik ke chapter 1064, salah satu mimpi Vegapunk adalah membuat orang-orang di seluruh dunia bisa terbang dengan anti-gravity dari Odyssey. Nah, artinya mungkin Vegapunk tahu awalnya kerajaan kuno menciptakan Uranus bukan sebagai senjata pemusnah massal. Tujuannya sesimpel bikin masyarakat di kerajaan kuno bisa terbang. Nah, tapi sayangnya di abad kekosongan, Imu menyalahgunakan Uranus. Alih-alih menciptakan anti-gravitasi, Imu justru menyerap energi untuk mengubahnya menjadi ledakan. Imu menggunakan Uranus sebagai senjata pemusnah massal. Oke, nggak berhenti sampai situ. Ada beberapa bukti tambahan yang bikin teori ini makin kuat. Pertama, nama dari senjata kuno terinspirasi dari dewa Yunani dan Romawi. Pluton artinya penguasa dunia bawah. Pluton di One Piece terkubur di Wano. Poseidon artinya penguasa laut. Jelas di One Piece Shirahoshi berada di laut. Terakhir, Uranus adalah penguasa langit dan benda besar ini ada di langit. Oke, lanjut ya. Bukti tambahan terakhir adalah pidato Vegapunk. Dia mengatakan bahwa yang menghancurkan Lulusia adalah senjata kuno. Serangan tersebut semuanya berasal dari langit. Artinya, Imu menggunakan Uranus untuk mengubah energi Mother Flame ciptaan Vegapunk dan mengubahnya menjadi ledakan untuk menghancurkan Lulusia. Oke, tapi gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak kalau benda ini adalah Uranus? Coba komen ya. Oke, kita lanjut ke panel berikutnya. Di sini kita diperlihatkan pertarungan antara Killingham dan Nami, Sanji, Franky, dan Jinbe. Ya, sama seperti pertarungan Holy Knights lainnya, gue bisa bilang pertarungan Killingham juga membosankan. Somers berhasil di one shot. Nah, sekarang Killingham di one shot juga. Sepertinya Oda memang nggak membuat Holy Knights jadi musuh utama di arc Elbaf ini. Jadi artinya ada musuh lain yang menjadi musuh utama. Kemungkinannya ada dua. Pertama, Imu berubah menjadi sosok aslinya seperti prediksi gua sebelumnya. Atau sama seperti di God Valley, Imu akan mengubah seseorang lagi menjadi iblis dengan Domi Reverse. Nah, kandidat terkuatnya adalah Loki. Sesuai salah satu komen dari video analisis gua sebelumnya, mungkin ketika Loki terkena Domi Reverse, Ratatoskar akan pergi sementara dari Loki. Lalu Ratatoskar akan memilih Usopp. Dan disinilah momen besar Usopp akan terjadi. Nah, karena kalau kalian perhatiin, Oda kayak sengaja banget bikin Usopp kelihatan bego sampai saat ini. Kalau mau positive thinking, mungkin ini build up dari Oda untuk menuju momen terbesar Usopp dalam sejarah One Piece. Apakah momen kebohongan Usopp mengangkat Palus Pluton akan menjadi kenyataan? Oke, lanjut. Sekarang kita bahas momen paling kontroversial di chapter kali ini, yaitu bagaimana Dory dan Brogy terlepas dari kutukan Domi Reverse. Di sini terlihat Dory dan Brogy sedikit sadar dan akhirnya memutuskan untuk saling membunuh satu sama lain. Nah, tapi secara mengejutkan, justru hal tersebut membuat mereka lepas dari Domi Reverse dan seluruh lukanya 100% pulih. Pertanyaannya, jika hal tersebut bisa berlaku untuk Dory dan Brogy, kenapa Zebek tidak mendapatkan efek yang sama? Kalau kalian ingat ketika bertarung di God Valley, Zebek tuh berhasil terlepas dari Domi Reverse karena serangan pamungkas dari Garp dan Roger. Tapi anehnya tubuhnya nggak pulih sama sekali. Zebek justru sekarat, makanya dengan mudah diselesaikan oleh Garling. Nah, apakah ini potensi plot hole? Ya mungkin aja, tapi kalau gue coba cari-cari jawabannya, salah satu yang gue temukan dan menurut gue cukup masuk akal adalah mengingat masa lalu. Jadi cara untuk melepaskan Domi Reverse bukan dengan membunuhnya lalu pulih, tapi dengan cara mengingat core memory di masa lalu. Contoh sebelumnya, Gunko hampir terlepas dari kendali Imu ketika Brook mencoba menceritakan masa lalunya. Nah, di kasus Dory dan Brogy juga mirip. Adegan saling bertarung adalah core memory mereka, karena seperti yang kalian tahu, Dory dan Brogy sudah saling bertarung selama 100 tahun. Oleh sebab itu, ingatan tersebut berhasil menyadarkan mereka. Nah, semoga aja di chapter selanjutnya kita dapat penjelasan yang lebih detail ya. Oke, itu dia analisis dan teori pada One Piece chapter 1176. Coba share menurut kalian, apakah benda ini adalah Uranus dan apakah chapter ini jadi chapter paling buruk di Elbaf? Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.